Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fizriah Kamila dengan NIM 66223051. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ringkasan materi mengenai hukum kepailitan pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Di sini saya ditemani oleh beberapa rekan saya yang akan membantu menjelaskan mengenai ringkasan materinya. Yang pertama ada Alia Nur Fitriani dengan materi akibat hukum dan tentang kurator. Kemudian ada Ayunda Putri dengan materi pengadilan niaga. Kemudian ada Dede Adawiyah dengan materi PKPU. Kemudian Dea Nurwanda dengan materi prosedur. Dan juga saya dengan pengertian. Masuk pada materi pertama, yaitu pengertian dan dasar hukum kepailitan. Kepailitan mengacu pada situasi di mana seorang debitur tidak mampu atau tidak mau membayar utang yang telah jatuh tempo. Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 mengatur bahwa debitur yang memiliki 2 atau lebih kreditur dan gagal membayar setidaknya satu utang yang jatuh tempo dapat dinyatakan pailit melalui keputusan pengadilan. Hukum kepailitan di Indonesia telah ada sejak tahun 1905 dan mengalami perubahan signifikan setelah krisis moneter tahun 1997. Selanjutnya ada prosedur pengajuan kepailitan. Pengajuan kepailitan dilakukan ke pengadilan di wilayah hukum debitur. Jika debitur berada di luar negeri, pengajuan dilakukan ke pengadilan di tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Kreditur atau kejaksaan dapat meminta pengadilan untuk menetapkan sita jaminan atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan kekayaan debitur. Adapun pihak yang dapat mengajukan kepailitan, yaitu yang pertama atas permohonan sendiri, yang kedua atas permintaan seorang atau lebih kreditur, yang ketiga oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, yang keempat, Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Selanjutnya ada akibat hukum pernyataan pailit. Yang pertama, dampaknya. Pernyataan pailit berdampak pada seluruh kekayaan debitur, baik yang ada saat pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan. Debitur kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal pailit. Yang kedua, undang-undangnya. Sesuai Undang-Undang Kepailitan Pasal 23, perikatan debitur setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali mendatangkan keuntungan. Pasal 20 Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa harta dari kepailitan, termasuk barang tertentu menurut Reglemen Acara Perdata, hasil pekerjaan debitur sendiri, uang nafkah menurut undang-undang, jumlah yang ditentukan hakim pengawas dari pendapatan, dan tunjangan oleh debitur pailit. Selanjutnya ada tentang kurator. Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit. Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan tugasnya tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada debitur. Di sini ada jenis kurator. Yang pertama, Balai Harta Peninggalan atau BHP. Yang kedua, kurator perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia. Selanjutnya di sini ada syarat menjadi kurator, yaitu berdomisili di Indonesia dan lulus ujian Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI. Jika berbentuk persekutuan perdata, salah satu partner harus memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya adalah penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PKPU adalah prosedur dalam Undang-Undang Kepailitan yang memungkinkan debitur yang tidak dapat membayar utang jatuh tempo untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan dari PKPU adalah agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur yang mencakup tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang. Debitur memiliki beberapa konsekuensi seperti tidak dapat mengurus atau memindahkan harta, tidak dapat dipaksa membayar utang, tindakan eksekusi utang ditangguhkan,
Debitur berhak membayar utang kepada semua kreditur sesuai proporsi piutang dan semua sitaan berakhir. Baik, selanjutnya adalah pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah lembaga peradilan yang menggunakan hukum acara perdata umum dan menangani perkara-perkara niaga. Keputusan di tingkat pertama tidak dapat diajukan banding, melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung, yang harus diputuskan dalam 30 hari setelah permohonan diterima. Hakim pengadilan niaga diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim tersebut harus berpengalaman sebagai hakim di peradilan umum. Hakim pengadilan niaga juga harus memiliki dedikasi dan pengetahuan yang cukup di bidang kewenangan pengadilan niaga. Mereka juga harus berwibawa, jujur, dan berperilakuan baik. Sebelumnya, hakim tersebut juga harus menyelesaikan pelatihan khusus sebagai hakim kepada pengadilan niaga. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai ringkasan materi kepailitan ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.